Halo, hai, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Arya. Sore ini kita bicara mengenai apa ya? Mengenai GIS dan remote sensing ya. Oke. Jadi beberapa waktu lalu kita sudah bicara mengenai penggunaan software QGIS atau Quantum GIS, yaitu salah satunya tentunya gratisan atau free. Softwarenya free. Tinggal kita download, kita install. Nah, mungkin sore ini saya akan bicara sedikit mengenai salah satu feature atau mungkin juga cara bagaimana kita memulai suatu proyek GIS, yaitu soal data. Banyak pertanyaan, ada nggak sih data GIS yang sifatnya gratis? Kalau softwarenya udah gratis, data GIS-nya ada yang gratis nggak ya? Tentunya jawabannya ada. Ada data-data gratis, walaupun tentu ada keterbatasan dari semua data yang sifatnya gratis ini. Nah, kalau mau yang detail, mau yang teliti, atau mau yang tematik, sangat tematik, tentunya bisa jadi tidak gratis. Oke, di kesempatan kali ini saya akan sedikit bicara bagaimana kita memperoleh data secara gratis, tentunya yang bisa kita gunakan untuk memulai project kita dengan menggunakan software QGIS. Oke, pertama-tama sedikit membahas mengenai QGIS. Kalau kita lihat di websitenya QGIS, itu saya share dulu ya screen-nya saya. Oke. Kalau kita lihat di websitenya QGIS, itu sekarang yang bisa di-download adalah versi 3.12 dengan kode name Bukuresti. Ya. Saya hanya mau cerita bahwa versi terbaru ini kurang lebih launching 3 bulan setelah versi sebelumnya, yaitu 3.10. 3.10 itu di launching kira-kira Desember ya, atau November-Desember. Nah, sekarang sudah muncul lagi 3.12. Apa kelebihan dibanding sebelumnya? Itu nanti kita bicarakan di sesi yang lain ya. Saya mungkin hari ini tidak bicarakan itu, saya hanya mau bilang bahwa software QGIS ini perkembangannya begitu pesat. Walaupun yang disebut sebagai versi yang stabil, ya itu adalah yang 3.10. Jadi dianggap yang versi yang stabil itu 3.10. Jadi saya mungkin hari ini akan gunakan yang 3.10. Kalau Anda mau coba-coba 3.12, tentunya tinggal download, install, dan bisa dipakai. Oke, kembali ke yang ingin kita bicarakan, soal data. Pertama-tama saya akan sampaikan bahwa data di Indonesia, terutama data topografi atau yang kita kenal sebagai data RBI, Rupa Bumi Indonesia, itu bisa di-download secara gratis melalui websitenya Badan Geospasial Nasional. Saya buka lagi ya. Jadi bisa di-download di ini. Mana dia? Data Geospasial Nasional. Jadi dengan website ini langsung ke portalnya aja ya. portal.ina-sdi.or.id/download.doi. Nah, di tampilan di layar seperti kita bisa lihat itu ada seluruh Indonesia. Ada kotak-kotak. Kotak-kotak ini adalah pembagian blad peta. Ya, tergantung availability, ada yang skalanya detail, ada yang kurang detail, dan lain sebagainya. Saya akan contohkan aja bagaimana kita bisa mendownload data vektor, terutama untuk Indonesia, yang datanya itu berasal dari RBI atau Rupa Bumi Indonesia, data peta Rupa Bumi Indonesia. Orang sering sebut data topografi, peta topografi, dan lain sebagainya ya. Oke, caranya salah satunya bisa di sini ada menu-menunya di sebelah bawah. Ya, di bawah itu ada menunya. Misalnya kita mau klik download RBI skala 25. Di sini ada pilihannya download RBI skala 50
atau download data batimetri, dan seterusnya. Misalnya kita contohkan, kita download RBI 25 ya. Nah, kemudian muncul lagi menu berikutnya, yaitu ada geologi, ada batas wilayah, ada hidrografi, ada hypsografi atau garis kontur ya atau ketinggian, ada lingkungan terbangun, ada tanah, ada toponimi, ada transportasi, ada utility. Ya. Jadi cara mendownloadnya adalah sesuai dengan layar yang kita inginkan. Dia tidak download sekaligus semua, tapi sesuai layar yang kita inginkan dan juga sesuai dengan daerah yang kita inginkan. Oke, saya ambil contoh satu ya, misalnya saya mau download data sungai, hidrografi. Saya klik, nah di sini di input akan keluar. Ini adalah layar-layar yang bisa di-download untuk data hidrografi tadi ya. Ada mulai dari terumbu karang, ada bendungan, ada air terjun, ada sungai, ada tambak, rawa, dan seterusnya. Katakanlah saya mau nge-download sungainya saja, jadi layer sungainya saja. RBI 25K titik sungai, 25K dan seterusnya. Ini ada 2 data sungainya. Sudah saya pilih, kemudian berikutnya saya perlu memilih lokasinya, area of interest. Nah, kita pilih aja. Misalnya saya pakai kotak. Nah, ini di peta tinggal dikotakin sambil dipentet, kita kotakin seperti ini. Ada sisa tadi pagi saya kerja ya. Oke. Udah terkotak, mau di downloadnya sebagai data apa? SHP, DXF atau yang lain. Katakanlah kita paling standar SHP file, tinggal execute. Servernya akan mengeksekut perintah kita, kemudian nanti begitu selesai, nah ini masih tulisannya submitted, executing, nanti begitu selesai, kita tinggal klik untuk download ke komputer kita. Ya, nah, ini agak lama, saya kasih informasi ini setelah di download. Misalnya seperti ini, nah ini tadi ya, ini tinggal diklik, kemudian kita download. Hasilnya kira-kira ini. Kita klik download ke komputer kita, bentuknya zip. Nanti dari zip kita unzip, maka dapatnya kira-kira dari data yang kita download adalah seperti ini. Nah, ini sudah SHP, sudah GIS format tentunya. Kalau kita pakai QGIS, tinggal open, tidak usah direformat atau ditransformasi lagi datanya, tinggal open. Oke, nanti ya belakangan kita coba opennya. Tapi data itu juga bisa macam-macam ya. Selain RBI atau selain yang ada di Indonesia, kita bisa juga download data dari luar negeri. Saya akan buka sedikit, ini adalah panduan trainingnya QGIS yang sebenarnya bisa di-download atau bisa diikuti. Nah, di sini menyebutkan the sample data that accompanies the resources is freely available and comes from the following sources. Jadi di QGIS merekomendasi 3. Ada street and places dataset from OpenStreetMap, ada juga boundary, ada juga SRTM DEM atau Digital Elevation Model. Nah, dari 3 ini bisa diperoleh tentunya secara gratis. Kita akan coba bagaimana kita mendownload data dari openstreetmap.org. Jadi kita buka QGIS, saya tutup dulu ya, jadi tugas saya. Nah, kemudian dari sini kita perlu install plugin dulu. Kemarin kita udah bahas apa itu plugin. Nah, kita harus install plugin. Nanti Anda cari ya. Nah, pluginnya yang perlu diinstal adalah apa namanya? Quick OSM. Ini. Nah, ini Quick OSM ini adalah plugin yang digunakan untuk mendownload data yang tadi itu. Ya. Jadi ini kita install. Cara installnya bagaimana? Tentunya tinggal plugin, manage yang tadi, kemudian install plugin yang dimaksud. Seperti ini udah terinstall. Nanti tinggal klik di sini juga, nanti tinggal install plugin. Oke. Kalau setelah dari install plugin itu akan muncul di sini. Di vektor. Di Quick OSM. Vektor Quick OSM. Kita tinggal klik Quick OSM. Nah, dia akan muncul menu Quick Query.
seperti ini. Kalau kita lihat seperti ini, oke, kita akan coba buka data OpenStreet ya, OpenStreetMap dari software QGIS. Datanya dulu kita buka. Oke, ini adalah QGIS-nya. Anggap aja masih kosong ya. Nah, di sini kita buka layer data source manager. Kemudian di sini kita browsing. Di sini ada XYZ tiles, ada OpenStreetMap. Ini dari QGIS-nya udah ada. Ya, tinggal kita klik aja. Kita klik. Nah, dia akan mengeluarkan data seluruh dunia. Nih, data seluruh dunia ya dia keluarin. Ya, tentunya kita tinggal zoom in daerah mana yang kita inginkan lihat. Misalnya saya mau download data Banyuwangi. Kebetulan sedang ada proyek dev center nih di Banyuwangi. Oke, ini contohnya. Nah, data dari OpenStreetMap ini bentuknya masih raster. Kalau kita lihat di sini logonya logo raster. Jadi bentuknya masih imaging, masih image. Dan kita mau ekstrak data vektornya gitu loh. Bagaimana caranya? Pakai yang tadi yang udah kita download pluginnya, yaitu Quick OSM, OpenStreetMap. Kita klik Quick OSM, ya, akan keluar menu seperti ini kan. Kemudian di sini kita klik key-nya apa yang, nah ini adalah layer-layer yang mau kita download. Secara default ada banyak layer, ya mulai dari mungkin jalan, natural, termasuk alamat, termasuk blok rumah-rumah, bangunan. Nah, kebetulan saya di sini mau ngedownload ada tourism ya. Nah ini kalau kita klik nanti keluar tuh Bang Sering Underwater, tempat saya ada bisnis center. Oke, kita misalnya mau klik waterway. Kan tadi di data RBI kita download sungai ya. Sekarang kita juga download sungai. Seberapa gede lokasinya? Seluruh dunia atau kita pakai kanvas extend aja, segede yang terlihat di layar. Oke. Kanvas extend, all value-nya oke, kemudian kita run query. Dia sedang mencari atau mengquery informasi, tidak semua tentunya kan, karena kita hanya mencari informasi di blok yang kita extend di layar aja. Oke, butuh waktu beberapa saat untuk query. Ya, jadi sama seperti di data RBI, kita downloadnya layer per layer dengan area of interest atau daerah yang kita perlukan saja gitu loh. Nah, oke, ini udah 100% successful. Nah, di sini langsung muncul ada waterway. Ya, ada waterway. Kalau kita keluar, nah ini adalah waterway. Nah, tadi agak luas ya daerahnya yang kita blok. Keluar. Nah, jadi kalau sungainya sendiri dia bentuknya vektor, ini vektor, misalnya kita deketin ya. Kalau dia danau, dia bentuknya polygon, dan ini ada waterway name-nya. Ya, ada waterway name-nya. Oke, ini contohnya aja kita lihat yang waterway-nya nih. Ini adalah vektor sungai yang kita peroleh atau kita ekstrak dari data OpenStreetMap. Dan sekali lagi bisa diperoleh dengan cara gratis. Oke, untuk berikutnya kita akan coba komparasi data itu. Walaupun data ini free, bukan berarti data ini bisa digunakan untuk semua aplikasi. Bagaimana aplikasi itu menggunakan data atau ketelitian seberapa data itu bisa digunakan tergantung dari aplikasinya. Contoh ini adalah kalau dari RBI tadi ya, 1:25.000. Kalau kita untuk aplikasi Persil misalnya atau aplikasi yang sering dijalankan BPN, mereka pakai 110.000. Sehingga data ini yang tadi 25.000 kurang akurat. Misalnya kita punya aplikasi untuk pengembangan area buat real estate. Nah, tentunya data real estate menggunakan data yang lebih detail. Nggak bisa 1:25.000. Ya, nggak bisa. Jadi kita harus pakai 100.000 misalnya atau 10.000 atau lebih detail lagi. Tentunya cara pengambilan datanya atau cara memperoleh datanya diperoleh dengan metode yang lain. Misalnya dengan pengambilan data langsung ke lapangan, dengan theodolit, sekarang bisa dengan drone. Ya. Nah, oke, kembali ke data ini.
Saya akan coba perlihatkan bagaimana perbandingan akurasi dari data yang kita peroleh dari peta RBI dan data yang kita peroleh dari OpenStreetMap. Oke, ini saya matikan dulu OpenStreetMap-nya. Saya udah download ini yang dari OpenStreetMap tadi ya. Saya juga punya data sungai dari RBI. Oops, bukan ini. Oke, ada data jalan juga. Oke, lihat. Kalau kita lihat yang ini, kelihatan ya, klip itu adalah data dari OpenStreetMap, sedangkan yang ini adalah data dari RBI atau dari Bagus, dulu namanya Bagus Surtanal ya, sekarang namanya BIG, Badan Informasi Geospasial. Oke, kita lihat datanya ya, agak kita besarkan atau zoom. Nah, lihat, ini data dari OpenStreet. Coba saya tanyakan kepada Anda, kira-kira mana yang lebih detail? Data OpenStreet atau data dari RBI atau dari BIG, Badan Informasi Geospasial. Ini Badan Informasi Geospasial atau data RBI, ini data dari OpenStreet. Silakan Anda yang mengambil kesimpulan sendiri mana yang lebih detail. Saya coba sebar info dengan data Sentinel, satelit Sentinel yang juga gratis. Ini contohnya. Atau mungkin ada data DEM atau Digital Elevation Model. Ini data DEM, saya taruh bawah aja deh. Enggak. Gimana cara dapat data DEM? Tentunya di lain kesempatan kita akan bicarakan ya gimana cara. Oke, ini adalah bagaimana kita mencari data atau mendapatkan data secara gratis, data vektor terutama baik dari OpenStreetMap yang bisa di-download melalui software QGIS atau data RBI, Peta Bumi Indonesia yang bisa di-download dari portal servernya Badan Informasi Geospasial Nasional. Oke, untuk hari ini demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada Anda. Sampai ketemu di video berikutnya.